Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin mengupas seseorang nih yang sebenarnya dia tuh pernah menjabat menjadi menteri. Gak tahu juga, saya juga bingung. Kok orang selevel ini bisa menjadi menteri itu? Atau mungkin karena dia punya kelihayan menjilat orang lah. Orang ini adalah Roy Suryo. Saya ingin menceritakan sepak terjang dia sekarang selama ini, yang ucapan-ucapan dia tuh di Twitter atau dimanapun saya lihat seperti kampungan lah, nggak menunjukkan kualitas orang sebagai mantan menteri. Kalau mau dikatakan oposisi, oposisi apanya? Kampungan. Kalau mau dikatakan kritikus, nggak ada solusi, isinya semua nyinyir. Coba lihat, dari pertama dia menjabat menteri, yang mungkin dia punya kelihayan menjilat SBY, dia jadilah menteri pemuda dan olahraga. Tapi apa hasilnya? Selepas jadi menteri, orang akal sehat juga tahu, tinggal di komplek menteri itu, barang-barang itu milik negara. Tapi karena mungkin, kalau saya bilang bukan bodoh, ini hitunganlah, masa barang-barang itu sampai panci di bawah. Menteri panci lah. Terus lagi dia mengkritik tentang Gus Yakut, katakan dia ahli, tapi dia membawa bukti ke polisi suatu video yang sudah diedit. Ini kan bukan ahli, berarti ini licik. Saya sempat berhadapan sama dia, yang dia belagak katanya Islam dihina loh. Tapi dia mengaku dia bukan ahli Islam, tapi sok Islami. Gus Yakut itu sudah ada salahnya. Karena ini orang datang dari hati yang kotor, pikirannya kotor, akhirnya paling cepat saat ini kalau ada sikap nyinyir tuh juara nomor 1 lah, Roy Suryo lah. Waktu Gus Yakut dia pertama, pelapor polisi mendadak, akhirnya ditolak. Tapi ini karena mau kat tembok, nggak pernah malu. Terus melakukan dia tuh nyinyir. Terakhir, dia kritik Jokowi, katanya waktu meresmikan pabrik batu baterai di Batang, dia bilang Pak Jokowi sales. Sales apanya? Jokowi menggunakan mobil listrik itu ingin menjelaskan kita ini negara Indonesia ini kaya nikel. Dan kita nanti bisa memproduksi baterai untuk mobil. Jangan dilihat mobilnya dong. Anda ini Pak Suryo ini kok sinis betul dengan negeri ini mau maju, Anda terus kritik terus. Anda kritik lagi perjalanan Jokowi, katanya pesawatnya memutar-mutar dulu mau ke Jerman karena terlalu cepat, heret buang bahan bakar. Anda tahu dari mana Pak Roy Suryo? Mbak, kalau ngeritik itu yang enak loh. Yang ada konsep pemikiran, terus ada jawabannya. Untuk apa? Negeri ini lebih baik, bukan nyinyir. Kalau nyinyir itu kerjaan orang awam, Pak. Nggak perlu mantan menteri. Mungkin Anda ini banyak diminatin oleh kelompok-kelompok aja. Sebenarnya orang nggak ada yang dengar Anda. Diketawain sikap Anda. Justru mendegradasi Anda tuh seperti orang-orang. Anda mengatakan, yang bagi saya itu, ini hukum karma sebetulnya buat Anda. Yang sok suci, sok hebat. Anda mengkritik stupa Borobudur. Selain pariwisata juga itu tempat peribadahan umat Buddha. Kok bisa-bisanya Anda menaruh muka di stupa itu, ditaruh gambar seperti Jokowi? Terlepas katanya itu gambar bukan Anda yang buat, Anda itu menyampaikan. Berarti apa? Anda yang lebih goblok daripada orang yang buat itu. Oh, sesuatu yang nggak benar, kok Anda sebarkan? Berarti Anda Pak Roy Suryo. Itu sudah tidak benar, Pak. Padahal dulu Anda pernah mengkritik teman saya, Ferdinand Hutahian, yang dia mengatakan Tuhannya kasih atau masalah Tuhan kasih. Itu sebetulnya kalau bagi orang yang cerdas, bagi saya itu tidak masalah. Itu bukan penista agama, karena tidak menyebut agama manapun. Cuma dia ingin mengkritisi kelompok-kelompok radikal, bahwasanya Tuhannya dia itu kan memang horor. Tuhan saya kasih. Nah itu maksudnya itu otokritik dari saudara Ferdinand Hutahian untuk membangun pemikiran orang-orang yang radikal ini. Tapi Anda keluar-keluar, Anda minta supaya Ferdinand ditahan. Kalau nggak ditahan nanti kalau perlu masuk rumah sakit, apa itu udah dia bilang. Tapi ini hari Anda lakukan itu, Anda yang lebih bengis. Ini bukan pemikiran ini. Ini pelecehan, penghinaan. Masa tempat sakral umat Buddha Anda pasang foto Jokowi, yang itu Presiden Indonesia. Anda punya 2 kesalahan besar di sini. Tentang agama Buddha dan tentang Presiden kita Indonesia. Anda kenapa sih yang sopan sedikit Pak Suryo? Apapun Presiden Indonesia dipilih oleh mayoritas bangsa Indonesia. Kok Anda suka sekali menghinakan?
Kamu mau kalau bukan bapak Anda, misalnya ibu Anda, saya pasang foto monyet. Atau di monyet misalkan, saya kasih foto ibu Anda atau bapak Anda. Tersinggung nggak Anda? Tersinggung. Padahal bapak Anda itu cuma punya anak Anda. Tapi Jokowi ini presiden se-Indonesia. Saya termasuk orang yang sangat mengidolakan Jokowi. Semuanya hak semua marah. Masih untung Anda nggak dikriminalisasi. Hati-hati. Karena banyak orang-orang yang awam ini, yang juga gandrung dengan Jokowi ini, Anda terus hinakan, bahaya. Dan ini hari karma. Saya minta kepada kepolisi. Ini sudah sikap Merosul ini sudah nggak benar. Berapa kali statement itu hanya ingin merusak negeri ini. Tak pantas seorang mantan menteri gini. Saya curiga nih orang. Apa mungkin Anda ada yang bayar? Kok saya lihat ocehan-ocehan Anda itu paling cepat. Set. Apa mungkin masih ada interaksi dengan SBY? Ya, saya nggak tahu. Karena dari awal pun Anda tuh bisa jadi menteri karena Anda pintar menjilat SBY. Perilaku Anda setiap saat nyinyir. Orang harusnya tuh punya perasaan. Punya punya nurani. Kalau saya itu berbuat salah itu mimik saya itu juga duka atau enggak enak. Tapi Anda setiap bisa orang nyinyir seperti ada kelainan. Banyak hal yang tentang Anda, saya nggak perlu tanggapin kok, saya rinci banyak lah. Sikap-sikap Anda itu dari awal sampai saat ini bukan seorang kritikus yang bagus. Anda tuh nyinyir. Orang nyinyir itu apa? Lahir dari kedengkian, dari kebencian. Kalau kritik lahir dari akal. Apa outputnya? Supaya membawa lebih baik. Kalau Anda nggak sama sekali. Itu aja Pak Rosario. Saya minta juga polisi ini, jangan pilih kasih. Kalau kemarin sudah ditahan, Ferdinand ditahan. Yang ada tidak menyebut Tuhan siapapun. Ini sekarang umat Buddha. Karena umat Buddha itu juga diem, nggak banyak. Nggak harus Anda lecehkan, Anda mainkan, Anda seenaknya. Ini negeri NKRI, setiap orang warga negara punya hak yang sama. Kalau ada orang menghina Islam ditahan, orang menghina Buddha harus ditahan. Coba andaikan itu di sini mayoritas Buddha, mungkin Anda bisa dikriminalisasi. Tapi Anda ini merasa hebat kok. Saya emang dari awal melihat ada nanti. Karena apa? Anda tuh bicara cuma nggak pakai ilmu. Anda terus nyinyir terus dengan pemerintah. Saya percaya, saya ketemu Anda waktu di TV, dialog. Tapi saya berarti saya juga punya keyakinan, Anda ini suatu saat kepleset. Karena niat Anda bukan niat baik mengkritik. Terus nyinyir terus. Itu aja mungkin untuk kali ini mungkin saya minta juga polisi yang tegas lah. Jangan kalau mayoritas itu bisa mengancam orang buat ke polisi. Contoh kemarin Hollywood, padahal baru namanya aja. Ini tempat penyembahannya. Stupa Buddha umat Hindu. Dikasih mukanya Jokowi lagi. Ini sudah 2 kasus besar, masalah besar. Agama dan marwah bangsa Indonesia. Presiden dihina. Itu aja mungkin. Jadilah kritikus yang intelektual. Anda seorang mantan menteri. Jadilah oposisi yang elit. Jangan kampungan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum.